Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara, rekan-rekan Gerbang 7 Tangsel di mana saja Anda berada. Dalam video kali ini saya coba akan mereaction satu buah video dari Atanua Media, di mana di sini membahas mengenai tentang pundit-pundit Malaysia, terutama TikToker berkebangsaan Malaysia, dan juga dari media Astro Arena yang membahas tentang akan adanya pergantian ketua PAM Malaysia dari Datuk Hamidin nanti kepada siapa. Yang jelas di sini banyak sudah dibicarakan adalah putra mahkota ya, TMJ ya. Tentunya putra mahkota Johor yang nantinya kemungkinan besar akan menggantikan dari posisi Datuk Hamidin sebagai ketua PAM. Dan di sini sudah mulai ramai dibicarakan, di mana memang nanti dengan kepemimpinan Datuk TMJ ini, putra mahkota Johor ini nantinya akan membawa Malaysia akan melebihi daripada Indonesia. Katanya nanti akan ada 35 pemain yang berada di luar negeri yang berkebangsaan Malaysia akan ditarik untuk menjadi pemain harimau Malaysia. Dan ini tentunya juga bagi kita sebagai masyarakat Indonesia sudah tidak asing lagi ya dengan proses-proses naturalisasi seperti ini, karena memang tempo hari pun jauh-jauh hari belum ada pemberitaan resmi dan segala macam. Para TikToker, para pundit-pundit Malaysia sudah mulai banyak memberitakan. Tetapi memang pada akhirnya sampai saat ini pun belum ada satu pemain keturunan nih yang berhasil dibawa oleh Federasi Malaysia untuk menjadi pemain harimau Malaya. Nah, coba untuk berikut ini kita dengarkan video dari Atanua Media ini yang membahas mengenai para pundit-pundit sepak bola Malaysia yang begitu antusias, yang katanya nanti akan menggelegar melebihi dari apa yang dicapai oleh Erick Thohir. Coba kita lihat video berikut ini. Lima pemain keturunan Malaysia yang kemungkinan akan dipanggil. Saya amat-amat yakin benda ni akan 35 pemain keturunan Malaysia yang kemungkinan akan dipanggil. Saya amat-amat yakin benda ni akan mencetuskan satu revolusi baru mengenali ke bawah duli. Saya rasa benda ni akan lagi gempak daripada negara jiran kita Indonesia. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke guys, demi ambisinya untuk bisa menyalip Indonesia dalam dunia sepak bola, Malaysia sangat berambisi sekali. Dan kali ini nampaknya Malaysia mau merevolusi di dunia sepak bolanya, terutama di organisasi sepak bola Malaysia yaitu FAM, di mana digadang-gadang seorang anak sultan akan menjadi ketua umumnya. Dan Malaysia juga sempat sesumbar kalau ini bakal jadi sesuatu yang fenomenal melebihi dari sepak bola Indonesia. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Dia sempat ambisius mengejar pencapaian PSSI dengan revolusi besar-besaran. Datuk Hamidin selaku ketua tertinggi sempat dirumorkan bakal digantikan oleh Tunku Ismail Idris. Presiden Johor Darul Takzim ini dianggap sosok yang paling layak. Yang katanya mau gantiin ini ya. Supporter Malaysia sudah muak dengan hasil kinerja FAM selaku federasi. Pasalnya, prestasi skuad Harimau Malaya semakin menurun drastis di setiap turnamen bergengsi.
Sebut saja saat pasukan kuning hitam hancur lebur di ronde kedua kualifikasi Piala Dunia. Di kelompok umur, Malaysia juga gagal lolos ke Piala Asia U17. Semua gagal kemarin ya Malaysia. Prestasi buruk Malaysia ini bikin warga negeri jiran memprotes keras kepemimpinan Datuk Hamidin. Netizen negeri jiran menilai sudah waktunya Ketua FAM ini meletakkan jabatannya. Revolusi baru yang bakal bermula pada tarikh yang sering dipetik. Revolusi baru katanya. 15-12. Baru-baru ni TMJ pun dah tease sikit dekat Instagram. Dia tease organizational structure untuk national team yang baru. Nampak seperti akan ada seorang ketua pegawai eksekutif ataupun technical director, akan ada seorang international advisor, akan juga ada beberapa subject matter experts untuk mengetuai beberapa department untuk dalam konteks pasukan kebangsaan. Ini adalah permulaan satu era yang baru dan masih lagi ada perbincangan tentang beberapa nama yang dikatakan akan dinaturalisasikan ataupun akan pemain-pemain dengan Darah Malaysia akan dibawa masuk, akan diyakinkan untuk menyarong jersey kebangsaan. 35 pemain keturunan Malaysia yang Banyak juga. kemungkinan akan dipanggil di era baru Harimau Malaya. 35 gawat ini, pemain Indonesia keturunan. Ini official daripada Bola God sendiri yang cek. Mereka semua ada darah Malaysia. Daripada datuk mereka, ibu mereka dan mungkin Mudah-mudahan bukan rumor ya. nenek mereka. Biasanya Ini Bola rumor God dah aja. cek ya. Bola God dah cek semua nama pemain-pemain ni. Tak tipu. Bola God tak tipu. Kalau kau tengok muka Bola God ni, ada Bola God tipu. Aku tak pernah tipu. Jadi 35 ni mungkin akan berada dan bermain di era Harimau Malaya baru. Bukan era ni ya, Presiden FM yang ni ya, bukan. Mereka tak akan dipanggil di era Harimau yang sekarang ni. Mungkin akan dipanggil selepas 15 Disember. Selepas TMJ mengubah dan Desember mengambil ini alih berarti. FM dan Harimau Malaya. Mereka tidak akan dipanggil ya di era sekarang ni. The next era mereka akan panggil. Jadi aku harap korang Revolusi bersabar. besar-besaran yang Aku lama tak nak nggak dipakai. bagi korang spoiler semuanya. Sebab aku dah berjanji pada sahabat aku untuk tidak memberitahu kesemuanya. Jadi korang bersabar. Aku akan spoiler benda ni tahun depan. Bola God Season 3. Jadi korang follow Bola God sampai 100k dulu, baru Bola God akan beritahu. Kalau sampai 100k follower, Bola God akan beritahu. InsyaAllah Harimau Malaya di era baru akan tiba. Well, here we go. Bola God tak tipu. Untuk semasa akan datang. Untuk yang lain-lain, saya harapan untuk ya macam saya kata tadi, saya sedang mengikuti rapat ke mana berapa bulan, 18 ke 15 bulan ni, untuk bulan 12 ni pengumuman daripada itu. Saya rasa itu akan mencetuskan satu fenomena dan saya percaya apa yang sedang diusahakan, apa yang sedang dilakukan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Sultan Johor, Tengku Mahkota Johor sekarang akan mencetuskan satu fenomena yang baik untuk bola sepak Malaysia dan mungkin kita akan lebih gempak daripada apa yang dilakukan oleh Eric Thohir di Indonesia. Wah, itu sesuatu yang saya rasa akan cukup dinanti-nantikan oleh penyokong-penyokong Harimau Malaya dan juga penyokong bola sepak tanah air. Bola sepak Malaysia memerlukan Perubahan besar. Kita dah diterukkan sekarang dengan perjalanan liga yang katun ni. Kan? Bukan pengendali tu yang katun. Kelab-kelab tu. Ada yang tak bayar gaji apa-apa semua tu. Ya. Jadi kita peminat sedang menunggu sekarang. Baik Datuk, saya rasa itu jadi Cuma saya nak menarik perhatian sikit. Saya tak nak sebut ni benda ni independent body ke jawatan kuasa khas ke yang akan diwujudkan. Kita pun tak tahu lagi apa hala tujunya. Kita pun tak tahu lagi di mana nak diletakkan 15 juta yang kerajaan Malaysia nak structure tu di mana. Itu hala tuju yang akan datang.
Dan saya amat berharap skuad Harimau Melaya selepas ini, skuad Malaysia selepas ini, selepas disahkan hala tuju ni, kita pun kedengaran CPCP bulan 12 ni akan ada pengumuman apa semua tu di bawah inisiatif Pemangku Sultan Johor, ke bawah Duli Yang Teramat Mulia Tengku Mahkota Johor. Di mana ke bawah Duli nak membawa acuan bola sepak Malaysia ni. Okey. Untuk ke arah depan ni, saya beranggapan ke bawah Duli adalah individu yang terbaik setakat ini untuk merencana acuan ni. Apa-apa yang lain kita tak boleh nak rungkaikan di sini lagi benda ni macam mana. Cuma kita nak tengok ke mana hala tuju ni dia bawa. Contohnya kalau saya rasa pun bukan sebarang. Pemangku Sultan Johor ni bukan sebarang orang. Dia akan membawa satu nama yang besar. Sebagai head coach mungkin. Sebagai apa kita tak tahu. Sebab kita tak diberitahu. Kita peminat, saya sekarang sebagai kapasiti peminat, mengharapkan sesuatu yang orang kata bahasanya gempak. Akan orang kata Malaysia layak ke Piala Asia. Walaupun berada di pot 2 ke berapa kita tak kira. Kalau kuat, pot berapa pun layak. Jadi kita tunggu. Jadi gambaran Datuk bagi ni ibarat macam satu penjenamaan semula ataupun bagaimana? Saya tak boleh nak kata itu macam saya kita tak ada cerita ini skuad kemasaan akan diswastakan seperti yang berlengkar dalam kepala masing-masing. Benda tu independent body ke apa ke kita tak tahu. Sebab kita kena tunggu pengumuman tu. Tapi cuma kita dipastikan acuan ini akan dibimbing oleh ke bawah Duli Yang Tengku Mahkota Johor. Dan saya amat yakin benda ni akan mencetuskan satu revolusi baru untuk bola sepak Malaysia. Mengenali ke bawah Duli, saya rasa benda ni akan lagi gempak daripada negara jiran kita Indonesia. Ya, itu saudara ya. Jadi satu video dari channelnya Aryan M Channel. Silakan Anda pergi ke Aryan M Channel, Anda like dan subscribe channel tersebut. Saya ingin mengomentari dari dua pembicara di sini, yaitu pertama dari Bola God yang menyatakan bahwa Malaysia akan kedatangan 35 pemain baru nanti pada tahun 2025 setelah Putra Mahkota Johor memimpin Federasi Malaysia tentunya, menggantikan Datuk Hamidin. Nah, ini saya ingin mengomentari sedikit di sini ya, bahwa tidak semudah apa yang dikatakan oleh Bola God ya, bahwa pemain-pemain yang berkiprah di luar negeri itu tidak semuanya akan bisa kita ambil, karena memang mereka memiliki harapan dan mereka memiliki masa depan di klubnya tentunya. Dan kalau mereka mau untuk bergabung dengan timnas, contohnya seperti timnas Malaysia yang dikatakan tadi, tentunya ini kan sangat berisiko sekali untuk karir mereka ke depan. Seperti halnya juga Indonesia. Di Indonesia lebih dari 200 orang yang berkarir di luar negeri yang berdarah Indonesia, tetapi mereka sempat mikir-mikir dulu, karena memang begitu mereka mau dinaturalisasi, artinya mereka telah lepas kewarganegaraan tersebut. Dan di Eropa, pemain-pemain yang berasal dari kuota Asia ini tentunya sulit untuk mendapatkan pemain utama nanti di klubnya masing-masing. Dan juga memang tentunya ada potongan-potongan gaji yang harus mereka terima secara konsekuensinya setelah mereka memilih satu negara sebagai tim nasionalnya. Jadi saya rasa Indonesia saja yang sudah terbukti masuk dalam putaran ketiga Piala Dunia ini masih kesulitan sekali untuk bisa menaturalisasi pemain-pemain keturunan yang ada di luar negeri. Apalagi sifatnya Malaysia yang memang belum apa-apa. Ya, itulah yang mungkin
nanti kita lihat saja benar atau tidak ya. Ada 35 orang pemain yang bisa direkrut. Ya mudah-mudahan benar, dan mudah-mudahan ini berita tidak hoax ya. Karena kita sering sekali menyaksikan para tiktoker, media-media Malaysia yang belum apa-apa kemudian sudah menggembar-gemborkan berita ini ke media sosial, yang pada akhirnya juga tidak ada kenyataan yang sebenarnya. Artinya para pemain yang mereka sudah bicarakan itu tidak kunjung dapat sampai sekarang. Dan yang kedua ini tadi itu bukan dari Astro Arena ya, mohon maaf ya, dari salah satu media di Malaysia yang kayaknya yang menjadi pembicara tadi adalah orang yang pernah kita tonton juga videonya, yang menyatakan geng-geng Bandung, geng-geng Surabaya ini ya, yang merasa jealous dengan timnas Indonesia. Jadi mereka mengatakan bahwa nanti kalau seandainya TMJ ini bisa memimpin PAM Malaysia, maka tim nasional Malaysia akan menggelegar dan melebihi dari Indonesia. Coba kita lihat aja. Saya terkadang juga ini orang-orang seperti pundit-pundit tadi di Malaysia ini begitu gampang ya, padahal mereka juga tidak tahu ya bagaimana proses naturalisasi yang sebetulnya, bagaimana membina orang-orang yang sudah di proses naturalisasi ini, juga mereka juga tidak paham sebenarnya dengan apa yang dikatakan dengan naturalisasi pemain-pemain keturunan yang ada di luar negeri. Dan buktinya memang sampai saat ini kita sama sekali tidak melihat bukti-bukti dari para pundit-pundit Malaysia ini yang menyatakan bahwa akan ada pemain naturalisasi. Karena walau bagaimanapun juga pemain tersebut haruslah pemain grade A, dan mereka harus mau menentukan nasibnya sendiri. Begitu mereka bergabung dengan Malaysia, maka segala konsekuensinya dia harus terima. Dia tentunya akan kehilangan segala-galanya dalam berkarir di luar negeri. Nah, menurut Anda tentang dua pundit tadi ini, silakan pendapat Anda tentang proses naturalisasi ini yang katanya akan mengalahkan Indonesia, ya akan menggelegar, mengalahkan Erick Thohir. Kita lihat saja sejauh mana hubungan internasional ya, antara TMJ dengan Erick Thohir, hebatan mana ya, banyakkan mana hubungan internasionalnya, pengalamannya, sehingga mereka bisa mengatakan TMJ ini akan bisa melewati daripada Erick Thohir, atau tim nasional Malaysia akan menggelegar di kemudian hari dengan kepemimpinan dari TMJ yang katanya juga akan bisa melewati kita di Indonesia. Kita tunggu saja ya, mudah-mudahan orang-orang ini nanti kalau nggak terbukti juga nggak akan tampil lagi tentunya ya berbicara seperti ini. Terima kasih, silakan Anda tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.